Rocky Gerung, lihat berlian gue ini memang benar-benar bersilau ya. Lu mau pimpin negara, lu pimpin keluarga aja belum pernah. Ya, Rocky Gerung, lihat berlian gue nih. Lu mau pilih yang mana? Aku seorang pengacara Indonesia yang hebat, yang begini-gini, padahal otaknya kosong. Pada tanggal 21 April nanti, Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung, saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Kemungkinan besar Hotman akan melawan Aldi Taher. Aku sih maunya sama Rocky Gerung. Mana sini? Saya siap jadi wasit. Ya. Oke. Jadi Rocky Gerung kita aja di sini, Hotman dengan lawan Rocky Gerung. Ya. Wasitnya Aldi Taher. Ya. Hotman Paris akan bertinju sama Rocky Gerung Di Indonesia Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepertinya perseteruan Hotman Paris dengan Rocky Gerung belum juga usai ya. Jadi Hotman Paris di dalam akun Instagramnya kemarin kita lihat sampai menantang debat hukum. Dan juga pada akhirnya pun Hotman Paris menantang Rocky Gerung di ring tinju. Jadi sepertinya Hotman Paris benar-benar sangat kesal sekali sama Rocky Gerung. Apalagi kemarin kita dengar ya, Rocky Gerung mengatakan kepada Hotman Paris, cincinnya beliau lebih berkilau daripada otaknya. Ini semakin membuat Hotman Paris semakin panas. Dan mudah-mudahan pada tanggal 21 April nanti Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung, saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya, akan bertanding laki-laki asprinya 300 dengan bujang lapuk. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Rocky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak asprinya di seluruh dunia. Oke? Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21 April. Mudah-mudahan dia bersedia. Kita akan menunggu bagaimana kira-kira tanggapan dari Rocky Gerung. Apakah Rocky Gerung menerima tantangan dari Hotman Paris di ring tinju? Nah, kemarin juga Hotman Paris menantang Rocky Gerung untuk berdebat masalah hukum ya. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Sepertinya Hotman Paris tidak mau berdebat hukum ya dengan Rocky Gerung, atau mungkin Hotman Paris sudah merasa khawatir dan cemas bakal kalah argumentasi dengan Rocky Gerung. Kita tahu bahwa Rocky Gerung ya, si rajanya debat ya. Apakah ini tanda ketidakmampuan Hotman Paris berdebat masalah hukum dengan Rocky Gerung? Sehingga Hotman Paris pun menantang Rocky Gerung di ring tinju. Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya dan ketimbang argumennya. Ini selalu ada momentum yang sangat kritis untuk menghasilkan kembali keadilan tuh, dan seringkali momentum itu tidak disadari oleh mereka yang sekedar membaca undang-undang, tidak membaca perkembangan zaman kan. Dan balik lagi pada kemampuan lawyer-lawyer yang memang cuma membaca undang-undang. Jadi dia sebetulnya bukan lulus dari fakultas hukum. Orang semacam Hotman Paris tidak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum. Karena dia hanya membaca undang-undang. Jadi dia lulusan fakultas undang-undang, FUU.
Kalau orang kasih satir sedikit, fakultas undang-undang bukan fakultas hukum. Ya. Ya, namanya jadi kalau disingkat FAK gitu. Jadi lulusan dari Fakultas Undang-Undang ya, disingkat FAK ya. Wah, ini sindiran keras dari Rocky Gerung ya. Ini semakin membuat Hotman Paris semakin panas ya. Jadi akhirnya kita lihat jelas sekali Hotman Paris menantang Rocky Gerung di ring tinju. Rocky Gerung mengatakan tidak pernah melihat pengacara Indonesia berdebat. Kau salah dan kau picik. Kau pergaulannya sempit. Hotman sudah menangani ratusan perkara internasional. Anda hanya tahu perkara korupsi dan perkara perceraian. Kalau perkara bisnis internasional banyak banget. Litigation, banking and finance, construction litigation, derivative swap, IPO. Begitu banyak. Bahkan kita harus belajar accounting for lawyer. Ya, saya sudah terbiasa berdebat berhari-hari dengan berbagai pengacara bule, dan hari ini lawan saya adalah perusahaan Korea. Anda terlalu picik, kurang pergaulan sehingga merendahkan profesi pengacara. Nah, Hotman Paris sampai mengatakan apa yang sudah kau buat negara ini. Kita tahu bahwa dia seorang akademisi dan pernah mengajar di UI sebagai dosen. Bahkan Rocky Gerung tidak pernah mengambil honornya. Artinya dia sudah mengabdi dan memberi sumbangsihnya kepada bangsa ini. Apa yang bikin Rocky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia. Apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok honorarium saya. Karena pada waktu itu saya punya American Express. Saya bisa kasih ceramah, saya bisa nulis. Saya mengajar di Sespimti Polri. Mereka yang mau naik pangkat ikut mata kuliah saya di Lembang. Apa saya nggak membantu negara? Saya mengajar di Sesko GAP TNI di Bandung. Saya mengajar di Lemhanas. Apa saya nggak membantu negara? Bahkan saya mengajar di Megawati Institute untuk kader-kader PDIP. Saya sudah mengajar kira-kira di separuh Universitas Muhammadiyah yang 180.000 itu. Ini apa yang nggak saya lakukan buat negara? Jadi sebenarnya polemik perseteruan antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung sampai di kolom komentar ya, kita lihat seperti di kolom komentar Instagramnya Hotman Paris, banyak netizen justru berdebat ya, memberi argumentasinya di kolom komentar. Ada yang mendukung Hotman Paris, begitu juga ada yang mendukung Rocky Gerung. Jadi mereka memberi berbagai sudut pandangnya terhadap perseteruan yang terjadi antara Hotman dengan Rocky Gerung. Jadi ada yang mengatakan bahwa sangat beda jauh karena Rocky Gerung dianggap dari akademisi. Jadi beliau karena akademisi justru memberi ilmu pengetahuan, filsafat termasuk hukum, mengajar mereka sampai menjadi seorang praktisi hukum ataupun pengacara. Hotman memang pada dasarnya adalah seorang pengacara, lebih banyak mempraktek ya masalah-masalah hukum. Nah, sampai akhirnya netizen di sosial media seperti di TikTok memberi komentar terhadap Hotman Paris ya. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen. Rocky Gerung, beda level antara Hotman Paris dengan kamu. Beda level. Kalau kau memang sapat ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, mencerdaskan orang yang tidak paham, memberitahu orang yang tidak tahu. Itu Rocky Gerung. Kalau Hotman Paris beda lagi. Dia hanya pamer cincin murahannya itu, ya kan? Lamborghini murahannya itu. Ujung-ujungnya masuk ke kolam peluk-peluk cewek. Ditontonlah sama orang banyak. Anak-anak kecil juga nonton. Perilaku seorang pengacara Indonesia yang hebat, yang begini-gini. Padahal otaknya kosong. Ya, tapi jangan hanya dari segi filsafat, dari segi hukum dong, ya. Kalau lu pengen tahu kapasitas Rocky Gerung di bidang hukum, lu cari dah video sidang Rocky Gerung. Cari aja di TikTok atau di YouTube. Nah,
lu bakal lihat yang awalnya tadi itu ruang sidangnya dia justru berubah jadi kelas mata kuliah filsafat hukum. Ya gimana enggak, bahkan kelas jaksa dan hakimnya pun dikasih mata kuliah sama si Rocky Gerung ini. Jadi gimana si Hotman Paris yang lawan jaksa aja belum tentu menang, gimana lawan Rocky Gerung. Jadi kalau misal ada perdebatan Rocky Gerung versus Hotman Paris, Rocky Gerung. Rocky Gerung sih. Beda le. Jadi kayaknya nggak bakal berani sih si Hotman Paris ya lawan Rocky Gerung. Jadi kalau menurut lo gimana? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar, oke? Jadi menurut netizen ini ya, Rocky Gerung di saat sidang menjadi saksi ahli pernah memberi kuliah ya jaksa tentang masalah hukum. Jadi netizen sudah memprediksi Hotman Paris tidak akan sanggup ya meladeni debat dengan Rocky Gerung. Hotman, kenapa Anda seperti cacing kepanasan di ruang publik gitu? Kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu bisa diterima karena di antara semua pengacara ya berkaitan dengan argumen-argumen hukum yang disampaikan di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu cuma Anda Hotman ya satu-satunya pengacara yang lebih banyak gimmicknya daripada memberikan pandangan-pandangan hukum yang insightful gitu. Jadi wajarlah Rocky Gerung bicara seperti itu, bahwa Anda itu modalnya hanya cincin gitu yang katanya miliaran rupiah ya di jari-jarimu itu. Tetapi dari sisi hukum pikiran-pikiranmu itu standar aja, di bawah standar, tidak memberikan suatu insight yang sophisticated terhadap publik berkaitan dengan wacana hukum tata negara. Kelas Anda masih di bawah lah, jadi wajar orang seperti Rocky Gerung itu mengkritik Anda. Anda nggak usah menyek-menyek ya, bahwa Anda itu keahlian Anda bukan di bidang filsafat. Lo gimana? Filsafat itu adalah induk dari pengetahuan, dan ilmu hukum itu nggak jauh-jauh dari filsafat. Jadi kalau Anda masih beralibi untuk mengkompensasi kelemahan Anda di sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres itu, justru orang bener tawaimu Hotman. Nyai untuk kau ya Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa Pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Tudung Mulia Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh Nyai tadi cukup pedes sekali ya. Jadi kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, cincinnya lebih berkilau daripada otaknya ya, hampir sama apa yang disampaikan oleh Nyai tadi. Halo Hotman Paris.
Kalau nomor 1 menang atau nomor 3 menang, kalau kau nggak jadi pengacara lagi kau, jadi bintang film pun nggak, ya. Jadi kalau kau suruh aja lah cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu aja yang untuk kerjaan kau, ya kan? Jadi nggak usah kau urus-urus itu, ya. Kau jadi pengacara apanya kau? Gak suka orang nengok postingan kau tunjukkan pada masyarakat, ya. Kau gandeng-gandeng perempuan, kamu kan seolah-olah pengacara apanya kau? Yang mendidik pakai otak, ya. Kayak kening. Kau batak tapi otakmu nggak ada, ya. Hotman Paris, ya. Kayak kening. Ya, jangan gini-gini lagi, ya. Hotman Paris versus Rocky Gerung. Jadi kemarin tuh gue baca berita kalau si Hotman Paris tuh ngajak debat Rocky gitu. Kayaknya sih doi tersinggung karena Rocky Gerung tuh ngomong kayak gini. Cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Tapi menurut gue dengan Hotman Paris nantang Rocky gitu ya, menurut gue ini malah jadi menjatuhkan atau menurunkan posisinya dia sih. Karena kan dia tuh meremehkan Rocky gitu kan. Dengan bilang Rocky itu cuman ahli filsafat, dia tuh nggak ngerti hukum, dia tuh cuman mainnya imajinasi, mainnya heuristik dan lain-lain gitu. Dia kan merendahkan, tapi sekarang dia malah nantang duel. Jadi kan kayak gimana ya, menurut gua seakan-akan dia mau mengakui atau mau ngetes levelnya dia tuh di mana. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ternyata pas debat Rocky yang menang gimana? Makin jatuh lagi kan. Tapi mau gimana juga ya, menurut gue sih kalaupun memang terjadi, gue juga nungguin gitu. Pengen tahu gue debat seperti apa sih dan dinamikanya gimana sih, penasaran sih gue. Nah, kalau kalian tim mana? Tim Hotman Paris atau Rocky Gerung? Hotman Paris versus Rocky Gerung. Wow, seru. Lebih logis mana? Coba kita perhatikan dari yang sederhana saja. Pernyataan seorang Hotman Paris yang mengatakan Rocky Gerung sebagai sosok yang bujang lapuk dalam sebuah analogi polemik pembicaraan atau polemik debat. Menurut teman-teman, penggunaan analogi atau asumsi bujang lapuk ini pantas enggak? Sebagaimana juga pernyataan itu pernah diomongkan Profesor Dr. Renal Kasali kepada Rocky Gerung, bahwa Rocky itu tidak logis karena belum pernah bercinta. Terus kemudian dikatakan Rocky Gerung bahwa pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang bergelar profesor dokter untuk menyebutkan kepada seseorang yang barangkali tidak disukainya karena pernyataan-pernyataan kerasnya ke publik. Maka tidak salah kemudian jika Rocky Gerung pun membuat pernyataan kepada Hotman Paris bahwa berlian-berlian yang dipakainya itu lebih kemilau daripada otak Hotman Paris. Nah, menurut teman-teman, logis mana? Makin seru kan? Baik, kita akan menunggu ya tanggapan dari Rocky Gerung terhadap tantangan dari Hotman Paris ya, yaitu tantangan debat masalah hukum dan juga tantangan di ring tinju. Jadi akan diselesaikan secara jantan di ring tinju. Apakah Rocky Gerung akan meladeni tantangan dari Hotman Paris ya? Mungkin Rocky Gerung sebagai seorang akademisi dan intelektual akan berpikir dua kali menerima tantangan dari Hotman Paris, karena sebelumnya kita tahu bahwa Rocky Gerung pernah mengatakan apa yang disampaikan Hotman Paris dianggap tidak berharga untuk ditanggapi. Saya cuma pakai Yusir karena saya tahu Yusir belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Nah, kira-kira tantangan dari Hotman Paris ini yaitu untuk berdebat dan ke ring tinju, apakah juga akan ditanggapi oleh Rocky Gerung? Silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.